Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmadani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas M21B, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Model Hubungan Manusia. Pada awal abad ke-20, beberapa penulis seperti Follett dan Mayo mengakui keterbatasan perspektif manajemen ilmiah sebagai jawaban yang lengkap. Mary Parker Follett lulus tahun 1868 sampai 1933, bagian dari Universitas Harvard pada tahun 1898. Setelah belajar ekonomi, hukum dan filsafat, ia mengambil pekerjaan sosial dan dengan cepat memperoleh reputasi sebagai profesional yang imajinatif dan efektif. Dia memberikan anjuran untuk mengganti lembaga birokrasi dengan jaringan di mana orang-orang itu sendiri menganalisis masalah mereka dan menerapkan solusi mereka. Selanjutnya, demokrasi sejati tergantung pada pemanfaatan potensi masyarakat dengan memungkinkan individu untuk mengambil bagian dari kelompok terorganisir untuk memecahkan masalah tertentu dan menerima tanggung jawab pribadi untuk hasilnya. Ide-ide seperti itu menemukan relevansi baru dalam lembaga-lembaga seperti komunitas aksi dan kelompok penyewa. Pada tahun 1926, Parker Follett menulis Psikologi Awal didasarkan pada studi tentang individu, sosiologi awal studi tentang masyarakat. Tetapi tidak ada yang namanya individu, tidak ada yang namanya masyarakat. Psikologi sosial harus dimulai dengan intensif studi tentang kelompok, proses selektif yang berlangsung di dalamnya, reaksi yang berbeda, kesamaan dan ketidaksamaan, dan energi spiritual yang menyatukan mereka. Pada tahun 1920, Follett terlibat dalam dunia bisnis. Ketika manajer mengundangnya untuk menyelidiki masalah bisnis, dia menganjurkan prinsip pemerintahan bahwa kelompok masyarakat sosial yang akan bekerja di dalamnya. Kelompok merasa istimewa di saat manajer meminta pandangan mereka terlibat dengan masalah bisnis tersebut, dan mereka memiliki kesempatan untuk mempengaruhi beberapa aspek pekerjaan. Pekerjaan mempengaruhi kehidupan orang yang lebih luas, lebih dari sebelumnya yang diharapkan, dan keadaan rumah tangga mempengaruhi tentang pekerjaan. Ini tersirat bahwa perlu memikirkan bawahan sebagai orang utuh, bukan hanya sebagai pekerja. Refleksi Mayo pada studi Hawthorne menarik perhatian pada aspek perilaku manusia. Dia memperkenalkan gagasan tentang manusia sosial berbeda dengan manusia ekonomi yang menjadi pusat teori-teori sebelumnya. Mayo menulis keinginan manusia untuk terus-menerus berhubungan dengan pekerjaan, dengan rekan-rekannya. Orang-orang yang memiliki kebutuhan sosial yang ingin mereka penuhi dapat mendukung kepentingan manajemen atau menentangnya. Studi Hawthorne menyiratkan bahwa manajemen harus memberikan banyak perhatian pada faktor manusia. Pendekatan hubungan ini menganjurkan bahwa karyawan akan bekerja lebih efektif jika manajemen menunjukkan minat pada kesejahteraan mereka, seperti dengan memiliki dukungan yang lebih manusiawi. Suatu kesimpulan bahwa mereka memiliki seperangkat filosofi yang khas tentang sifat manusia dan cara orang berinteraksi dalam organisasi. Mereka tidak melihat manusia sebagai makhluk rasional, dimotivasi oleh rasa takut dan bersedia menerima hubungan kerja dengan keterlibatan rendah. Sebaliknya, yang luar biasa, perusahaan menganggap orang sebagai makhluk sosial yang emosional, intuitif dan kreatif, dan menghargai pengendalian diri juga membutuhkan rasa aman dan untuk mencapai tujuan melalui organisasi. Baiklah, itulah yang sempat saya presentasikan pada kesempatan kali ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.